Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para peserta masa pengenalan lingkungan sekolah SMA N 1 Astana Japura yang Ibu hormati, alhamdulillah pada kali ini Ibu diberi kesempatan untuk mengenalkan ekstrakurikuler atau ekskul kerohanian di SMA N 1 Astana Japura. Perlu diketahui oleh para siswa sekalian bahwa ekstrakurikuler adalah kegiatan non pelajaran formal yang dilakukan peserta didik di sekolah. Umumnya kegiatan ini berada di luar jam belajar. Kegiatan ekstrakurikuler ditujukan agar siswa dapat mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik. Untuk profil ekskul kerohanian yang berada di SMA N 1 Astana Japura, bahwa kegiatan-kegiatan dalam ekskul kerohanian itu berbasis kepada nilai-nilai Islam dengan mengembangkan aspek akidah, akhlak, keilmuan, seni Islami, kemudian hal-hal yang bersifat amalia, kemudian kepemimpinan, pengembangan budaya Islami, dan syiar dakwah. Kegiatan rohis atau rohani Islam memiliki muatan yang sangat positif, bersifat variatif dan eksklusif, artinya berbeda dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ekstrakurikuler lainnya. Dengan program-program yang sesuai dengan kebutuhan siswa untuk mendukung pencapaian visi misi sekolah untuk menghasilkan siswa-siswi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan akhlak yang baik. Adapun keberadaan dan tujuan ekskul kerohanian diantaranya adalah yang pertama, untuk mengembangkan minat dan bakat di bidang keagamaan, karena sesuai dengan nama ekskulnya, ekskul rohis, kerohanian Islam. Kemudian yang kedua, rohis berusaha mendidik siswa menjadi lebih islami dan mengenal dengan baik ajaran dan segala hal tentang Islam, demi menjawab tantangan zaman. Selanjutnya, menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan rasa kepedulian sosial terhadap realitas yang berkembang, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Berikutnya, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, serta pengalaman dalam manajemen pengelolaan organisasi rohis di sekolah. Selanjutnya, meningkatkan komitmen, kepedulian, dan kebersamaan dalam membangun bangsa dan negara. Yang terakhir, tujuan ekskul kerohanian adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat beribadah, dan memiliki akhlakul karimah terhadap Khalik Allah dan secara sosial. Artinya kita memiliki kesalehan sosial. Berikutnya adalah program kerja ekskul kerohanian. Kegiatan ekskul kerohanian memiliki muatan positif, variatif, dan eksklusif dengan program-program yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan mendukung pencapaian visi misi sekolah untuk menghasilkan siswa-siswi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan akhlak yang baik. Kegiatan ekstrakurikuler berbentuk kegiatan seni, kajian keilmuan, pengembangan kepribadian, dan kegiatan lain yang bertujuan positif untuk kemajuan siswa-siswi itu sendiri. Dan inilah beberapa kegiatan ekskul kerohanian, yaitu 1. Membaca dan
membaca doa dan Asmaul Husna setiap pagi. Jadi sebelum kita melaksanakan KBM atau kegiatan belajar mengajar setiap harinya, kecuali kalau hari Senin, karena hari Senin itu ada upacara bendera, maka kita melaksanakan secara bersama-sama, berdoa, berzikir, dan membaca Asmaul Husna. Kemudian yang kedua, baca tulis Al-Quran. Selanjutnya, akidah akhlak, artinya menanamkan nilai-nilai akidah, keyakinan kepada siswa dan mengembangkan akhlakul karimah. Yang keempat, seni rebana atau marawis atau hadro. Silahkan kepada siswa-siswi yang berminat dan berbakat di bidang seni Islami, di antaranya adalah hadro, bisa bergabung di grup hadro yang ada di SMA N1 Ahsanah Japura ini. Yang kelima adalah seni kaligrafi. Bagi siswa-siswi yang memiliki bakat di bidang kaligrafi, bisa nanti kita belajar di ekskul kerohanian ini dengan kelompok belajar menulis kaligrafi yang bagus, baik, dan benar. Kemudian yang keenam, kajian kitab kuning. Kajian kitab kuning ini kita nanti bersama-sama belajar mengkaji, membaca kitab kuning. Di antaranya adalah kitab Safinatun Najah. Kemudian berikutnya adalah diskusi kelompok. Diskusi-diskusi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok belajar yang ada di ekskul kerohanian dengan mengkaji, mendiskusikan isu-isu yang populer dan kajian-kajian yang menarik yang dibutuhkan oleh kita semua. Yang kedelapan adalah kajian-kajian keilmuan. Kajian-kajian keilmuan yang bersifat populer atau yang bersifat khusus yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Perlu diketahui oleh para siswa sekalian bahwa kegiatan ekstrakurikuler itu berbentuk kegiatan yang bukan sekedar kegiatan yang biasa saja. Artinya ada hal-hal yang menarik yang nanti sangat bermanfaat untuk kita semua apabila kita aktif di dalamnya. Oleh karena itu, marilah Ibu mengajak kepada semua siswa-siswi kelas 10 khususnya untuk bergabung bersama kami, karena menurut kami bahwa Rohis adalah organisasi yang komplit dan menyeluruh. Yang kita pelajari di dalamnya adalah ilmu-ilmu yang bersifat duniawiyah dan tentunya ilmu-ilmu yang bersifat ukhrawiyah. Dalam Rohis adalah satu media pengajaran bagaimana kita bisa berorganisasi dengan baik, bekerja sama dengan tim, dan di dalamnya ada proses pendewasaan diri, karena di situ kita akan dituntut untuk mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Bahwa ekskul kerohanian SMA N1 Ahsanah Japura selalu berusaha untuk semakin matang dan up to date. Jadi saatnya hari ini kita buang jauh-jauh kalau kita berpikir bahwa ekskul kerohanian adalah ekskul yang jadul. Nah, kenapa begitu? Mari kita berpikir bersama-sama. Jika siswa memilih ekskul kerohanian, maka ada beberapa manfaat atau alasan di antaranya. Yang pertama, di dalam ekskul kerohanian kita belajar bersosialisasi. Ini adalah satu cara kita untuk belajar bergaul, bersosialisasi, belajar memahami terhadap lingkungan sekitar. Kita bisa membangun suasana yang proaktif. Dan di situ kita akan termotivasi untuk terdorong untuk selalu berusaha berkarya. Kita akan dapat banyak teman dan
Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang mensolehkan diri dan lingkungan kita. Selanjutnya yang kedua, memiliki keluarga. Tentu kita akan memiliki keluarga baru, keluarga dalam ekskul kerohanian. Kita nanti bisa belajar terbuka dengan keluarga kita di ekskul kerohanian ini, bisa saling men-share pemikiran kita, saling merespon, sehingga kita bertambah kuat menjadi satu komunitas. Yang ketiga adalah berbagi keterampilan dengan yang lain. Kita di dalam ekskul kerohanian adalah satu tim. Oleh karena itu kita punya bakat, kita bisa berbagi pengalaman, kemampuan, keterampilan kita dengan yang lain. Kita juga nanti bisa belajar dari teman kita untuk bagaimana kita memiliki pengalaman dan keterampilan. Berikutnya adalah soft skill. Soft skill itu artinya kemampuan mental dan nalar yang kita tidak dapat di bidang akademik secara langsung. Nah, ini nanti dalam ekskul kerohanian banyak sekali kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan kita. Di antaranya tadi sudah dikatakan oleh Ibu, ada kegiatan marawis atau hadro, ada kaligrafi, dan nanti ada kiroah dan lain sebagainya. Kita bisa belajar bersama di situ. Selanjutnya adalah kemampuan berorganisasi. Tentu kemampuan berorganisasi karena ekskul kerohanian ini adalah ekskul sebuah organisasi yang di dalamnya memiliki anggota atau pengurus yang bisa mengembangkan kemampuan berorganisasinya, bagaimana memimpin, bagaimana kita belajar untuk dipimpin, bagaimana kita mengelola diri kita dengan orang lain sehingga kita menjadi manusia yang mampu berkarya, produktif dan bermanfaat bagi sekitarnya. Selanjutnya adalah mempelajari pedoman hidup seorang muslim, karena nanti tentunya seluruh kegiatan ekskul kerohanian adalah kegiatan yang berbasis pada nilai-nilai Islam yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya nanti di dalam ekskul kerohanian juga kita akan diajarkan atau mempelajari tentang Al-Quran sebagaimana tadi sudah dijelaskan dalam program kerja ekskul kerohanian, dan ini tidak diajarkan atau tidak ada dalam ekskul lain ya, karena memang ini identitas ekskul kerohanian. Artinya kita nanti bisa lebih mendapatkan tambahan dari pelajaran yang sudah didapatkan oleh sekolah. Kita bisa mendapatkan tambahan dari ekskul kerohanian ini. Kita bisa belajar ilmu tajwid, bisa ilmu tahsin, ilmu tafsir, dan ilmu tadabbur sebagai pondasi yang penting dalam mempelajari Al-Quran. Berikutnya, dalam ekskul kerohanian kita bisa mengasah jiwa sosial karena kita belajar bersosialisasi, belajar berempati, belajar memahami orang lain dan sebagainya. Kemudian terjaga dari maksiat karena ekskul kerohanian dididik untuk mengutamakan akidah dan akhlak sehingga kita termotivasi, terinspirasi untuk mudah-mudahan kita dijauhkan dari kebiasaan merokok, kemudian narkoba, apalagi free sex. Itu semoga jauh-jauh dari kita. Kemudian berikutnya adalah wawasan yang selalu bertambah dan bertambah. Jika kita mau selalu belajar, berusaha, selalu semangat, termotivasi untuk maju produktif, maka kita akan memiliki wawasan yang selalu bertambah. Demikian pemaparan Ibu tentang keberadaan ekskul kerohanian di SMA N1 Hasanah Japura. Ibu mengajak kepada semua
peserta didik baru, peserta masa pengenalan lingkungan sekolah SMAN 1 Asana Japura. Ayo, mari kita bergabung dengan ekskul kerohanian SMAN 1 Asana Japura. Bersama ekskul kerohanian kita membangun bangsa menuju SMAN 1 Astana Japura yang sukses. Sukses, sukses, dan sukses. Demikian, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.